Ini udah lengkap semua anggotanya? Enggak. Oke, bisa dimulai aja ya. Oke, apakah suaraku terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, kami tim Opening Government berdiri untuk mendukung mosi Dewan ini akan melarang fungsi jual beli dalam aplikasi media sosial atau social e-commerce terselubung dan lebih mengutamakan UMKM. Namun, sejak awal kami ingin memperjelas bahwa ini bukan tentang seluruh UMKM secara abstrak dan bukan pula tentang masa depan ekonomi digital secara umum. Fokus kami sangat spesifik dan nyata, yaitu UMKM pedagang kaki lima, kelompok usaha mikro yang hidup dari keterbatasan akses, keterbatasan modal, dan keterbatasan literasi digital. Pedagang kaki lima adalah wajah ekonomi rakyat yang paling dekat dengan realitas. Mereka berjualan di gerobak, lapak sederhana, atau tenda kecil. Modal mereka juga terbatas, namun dan manusia di sekitar mereka. Yang paling penting, mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap akses digital, baik dari sisi teknologi, promosi, maupun logistik. Masalah muncul ketika media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang interaksi, tetapi berubah menjadi pasar digital terselubung. Fitur seperti live shopping, peranjang belanja, tautan instan, dan promosi algoritmik membuat transaksi terjadi cepat, masif, dan tanpa filter. Dalam kondisi ini, pedagang kaki lima tidak hanya tertinggal, tetapi secara sistemik disingkirkan. Mengapa demikian? Karena sistem sosial e-commerce terselubung dibangun untuk mereka yang sudah siap secara digital, bukan untuk mereka yang berjualan di pinggir jalan. Algoritma tidak mengenal keterbatasan, ia hanya mengenal konsistensi konten, biaya iklan, jaringan influencer, dan kapasitas produksi. Semua hal tersebut adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh pedagang kaki lima itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, ketika masyarakat beralih membeli makanan, pakaian, atau kebutuhan harian melalui media sosial, maka satu transaksi digital berarti satu transaksi yang hilang dari pedagang kaki lima di dunia nyata. Ini bukanlah sekedar asumsi, tapi ini merupakan logika ekonomi yang sederhana. Permintaan itu tidak netral, ia berpindah dari yang kecil ke yang besar, dari yang lokal ke yang masif, dan dari yang kasat mata ke yang tak terlihat. Dari sinilah nampak ketidakadilannya. Pedagang kaki lima tidak pernah diberi pilihan yang setara untuk ikut bersaing. Mereka tidak punya waktu mempelajari algoritma, mereka tidak punya uang untuk membayar iklan, dan mereka tidak punya sistem pengiriman yang instan. Lalu mungkin akan ada yang berkata, bukankah media sosial membuka peluang bagi semua orang? Secara teoritis iya, namun dalam praktiknya, kesetaraan akses tidak sama dengan tidak keadilan hasil. Pedagang kaki lima memiliki hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan platform gratis. Karena itu, larangan fungsi jual beli di media sosial bukanlah bentuk kemunduran, melainkan intervensi negara untuk melindungi kelompok paling rentan dalam ekonomi itu sendiri. Dengan memisahkan fungsi sosial dan fungsi transaksi, negara memberi napas bagi pedagang kaki lima untuk tetap hidup di ruang ekonomi yang masih bisa mereka jangkau. Larangan ini tidak berarti menutup akses UMKM terhadap digitalisasi, justru sebaliknya transaksi tetap dapat dilakukan melalui platform e-commerce yang jelas, terregulasi, dan memiliki mekanisme perlindungan. Media sosial kembali menjadi sarana promosi dan komunikasi, bukan mesin transaksi yang menghancurkan usaha mikro paling bawah. Kita perlu memahami bahwa pedagang kaki lima bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga penyangga stabilitas sosial. Mereka menyediakan barang murah, menciptakan lapangan kerja informal, dan menjaga roda ekonomi di tingkat lokal. Ketika mereka tergeser, yang hilang bukan hanya pendapatan, tetapi juga ketahanan ekonomi masyarakat kecil. Tanpa kebijakan ini, kita membiarkan seleksi alam digital terjadi. Yang kuat bertahan, yang kecil mati perlahan. Negara yang membiarkan hal ini berarti negara yang gagal menjalankan peran protektifnya terhadap rakyat yang paling lemah. Maka, melalui mosi ini, pemerintah tidak sedang memusuhi inovasi, melainkan menetapkan batas yang manusiawi bagi perkembangan teknologi.
Kami memilih untuk berdiri bersama pedagang kaki lima yang tidak memiliki suara besar di ruang digital, tetapi memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi rakyat. Maka atas dasar itu, dengan fokus yang jelas pada perlindungan UMKM pedagang kaki lima yang memiliki keterbatasan akses, kami dari tim Opening Government dengan tegas mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih dari OG pertama. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami adalah tim OO dan kami untuk menolak mosi yang sifatnya kontraproduktif. Pendirian kami jelas bahwa fungsi sosial e-commerce harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui regulasi, bukan dilarang karena ia mewakili saluran go-to-market paling inklusif dan murah serta inovatif yang saat ini tersedia bagi jutaan UMKM serta konsumen di seluruh dunia. Kami tahu bahwa larangan ini menyangkut fitur dan fungsi yang memungkinkan transaksi secara langsung dalam aplikasi media sosial yang mencakup checkout, fitur live selling terintegrasi, dan iklan berbayar atau promosi yang secara langsung mengarah pada konversi transaksi di platform tersebut. Namun kami menolak keras implementasi larangan ini. Kami yakin bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh larangan total ini jauh lebih melebihi potensi manfaat yang mungkin diklaim oleh OG. OG satu gagal melihat bahwa e-commerce justru meratakan kondisi pasar tempat para pelaku untuk bersaing. Di e-commerce murni, UMKM harus bersaing dengan produk berskala besar yang memiliki dana iklan tidak terbatas. Di sosial e-commerce, konten dan kreativitas adalah senjata. Sosial e-commerce justru menjadi satu-satunya tempat di mana UMKM memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara head-to-head dengan perusahaan berskala besar. UMKM yang kreatif dapat bersaing hanya dengan HP dan internet, sesuatu yang mustahil terjadi di toko fisik. Kami berpendapat bahwa larangan total ini adalah respon yang kontraproduktif. Kami setuju bahwa mungkin ada resiko dan tantangan dalam status quo, seperti masalah transparansi atau perlindungan data. Namun, jawaban terhadap tantangan tidak boleh menghancurkan seluruh saluran pertumbuhan UMKM. Kami menawarkan regulasi yang cerdas sebagai alternatif yang lebih bertanggung jawab. Kami mengusulkan penerapan kerangka regulasi baru yang berfokus pada transparansi, tanpa menghilangkan fungsi inti jual beli. Inti dari kasus OO adalah larangan ini menghilangkan saluran distribusi paling mudah peluangnya. Pertama, memotong biaya go-to-market. Untuk UMKM, biaya membangun website sendiri, layanan pembayaran dan traffic awal sangat mahal. Social e-commerce mengintegrasikan ini semua. UMKM bisa langsung mengubah followers menjadi pembeli hanya dengan sekali klik. Biaya akuisisi pelanggan di social e-commerce jauh lebih rendah daripada platform lain, yang berarti margin keuntungan lebih tinggi daripada bagi UMKM. Melarang berarti mengecualikan UMKM dari ekonomi digital, seperti kasus pada pedagang kaki lima. Masalah terbesar UMKM adalah ketidakpastian biaya. Kami mengusulkan, pertama, standar tampilan biaya yang jelas dengan menampilkan kalkulasi biaya secara real-time kepada UMKM sebelum transaksi diselesaikan. Kedua, audit biaya independen melalui kerjasama antara pemerintah dengan badan independen untuk mengaudit secara rutin sosial media tersebut agar tidak ada diskriminatif terhadap UMKM. Jika kekhawatiran OG adalah penggunaan data atau pemasaran yang manipulatif, solusinya adalah pengetatan hukum, bukan pembubaran pasar. Seperti hal ini, seperti konten FYP atau berdasarkan algoritma, sehingga tepat sasaran kepada pembeli, maka UMKM dapat menerapkan opt-in yang ketat untuk melacak data di mana pengguna harus secara eksplisit menyetujui data mereka digunakan untuk segmentasi atau targeting penjualan. Kedua, hukuman finansial berat untuk pelanggaran etika dengan menerapkan denda yang signifikan berdasarkan persentase pendapatan global platform, bukan dalam skala kecil. Untuk praktik seperti manipulasi algoritma yang terbukti sistematis merugikan UMKM. Alih-alih menghukum UMKM melalui larangan, pemerintah harus menggunakan insentif untuk mendorong UMKM agar beroperasi secara sehat di pasar digital. Pertama, insentif pajak digital dengan pemerintah meringankan pajak bagi UMKM yang membuktikan bahwa persentase signifikan dari pendapatan mereka berasal dari social e-commerce dan platform digital lainnya. Hal ini mendorong UMKM menggunakan platform secara sah dan membantu menghadapi biaya operasional. Kedua, program edukasi digital wajib untuk UMKM yang fokus pada persaingan secara sehat, etika pemasaran digital, dan perlindungan data. Kami mengakui bahwa tetap ada risiko, tetapi larangan dan penghapusan adalah tindakan hiperbola. Kami percaya bahwa mempertahankan sosial e-commerce dengan pengawasan dan regulasi yang ketat adalah solusi yang efisien dan satu-satunya yang benar-benar pro UMKM. Dewan Juri yang terhormat, kami tim OO berdiri teguh membela inovasi dan
inklusi ekonomi digital. Mohon tolak mosi ini. Selamat pagi yang terhormat Majelis Juri, rekan tim pemerintah dan tim oposisi, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Sebagai pembicara kedua dari tim Opening Government, saya akan melanjutkan posisi tim kami dengan memperdalam argumen pembicara pertama, menambah argumen baru dan membantah pandangan dari tim oposisi. Pembicara pertama kami telah mengerucutkan perdebatan ini pada kelompok yang paling rentan dalam struktur ekonomi, yaitu pedagang kaki lima dan UMKM berskala kecil. Kelompok ini sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, namun justru paling mudah terdampak ketika terjadi perubahan sistem perdagangan. Mereka hidup dari transaksi harian dan bergantung pada kehadiran pembeli secara langsung di ruang fisik. Ketika konsumen beralih ke transaksi jual beli di media sosial, dampaknya bagi pedagang kaki lima bersifat langsung dan nyata, bukan sekedar penurunan omset, tetapi ancaman terhadap keberlangsungan hidup sehari-hari. Permasalahan utama dalam social e-commerce adalah asumsi keliru bahwa media sosial merupakan ruang yang netral dan setara. Dalam praktiknya, media sosial menuntut kapasitas tertentu agar seseorang dapat bertahan dan berkembang di dalamnya. Aktivitas jual beli di media sosial membutuhkan waktu luang, kemampuan menarik perhatian, serta konsistensi dalam mengelola akun. Pedagang kaki lima yang bekerja sepanjang hari secara fisik tidak memiliki ruang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, sejak awal mereka telah berada dalam posisi yang tidak setara sebelum persaingan dimulai. Keterbatasan pedagang kaki lima bukanlah persoalan kemauan untuk berkembang, melainkan persoalan struktural. Mereka tidak menolak teknologi, tetapi kondisi hidup mereka tidak memungkinkan untuk beradaptasi secara instan dengan ritme ekonomi digital. Ketika negara membiarkan transaksi jual beli di media sosial berlangsung tanpa batas, negara secara tidak langsung membiarkan ketimpangan ini menjadi semakin dalam dan permanen. Inilah alasan mengapa kebijakan harus hadir untuk melindungi kelompok yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Terdapat dua tambahan argumen dari saya, yaitu yang pertama, social e-commerce menggeser ekonomi lingkungan. Social e-commerce telah menggeser pusat aktivitas ekonomi bagi lingkungan sekitar menuju ruang digital yang terpusat. Sebelumnya, transaksi ekonomi berlangsung di ruang-ruang publik seperti pasar, pinggir jalan, dan lingkungan permukiman. Uang berputar di dalam komunitas lokal dan menopang kehidupan banyak usaha kecil secara bersamaan. Ketika jual beli dipindah ke media sosial, perputaran uang tidak lagi menguatkan ekonomi lokal, melainkan mengalir ke pihak-pihak yang memiliki jangkauan digital lebih luas. Pedagang kaki lima kehilangan pembeli sekaligus kehilangan ekosistem ekonomi yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka. Dan yang kedua yaitu social e-commerce menyamarkan skala usaha. Media sosial menyamarkan perbedaan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha bermodal besar. Di dalam layar, semua penjual tampak setara, padahal di balik layar terdapat beberapa perbedaan kapasitas yang sangat jauh. Pelaku usaha besar dapat menjual dalam jumlah besar dengan harga rendah dan menyerap kerugian sementara, sedangkan pedagang kaki lima tidak memiliki ruang untuk melakukan strategi semacam itu. Akibatnya, persaingan yang terlihat adil justru menjadi arena yang paling berbahaya bagi pelaku usaha kecil. Kemudian di sini saya akan membantah argumen utama dari tim oposisi yang menyatakan bahwa social e-commerce menciptakan ekonomi inklusif bagi UMKM dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Klaim ini terdengar menarik, namun tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Inklusivitas tidak dapat diukur dari seberapa luas sebuah sistem tersedia, melainkan dari seberapa besar sistem tersebut mampu menjangkau dan melindungi pihak yang paling rentan. Jika pedagang kaki lima justru tersingkir oleh sistem tersebut, maka inklusivitas yang diklaim oleh oposisi bersifat semu. Oposisi juga menekankan bahwa media sosial memberikan akses ekonomi yang lebih luas. Namun, akses yang luas tidak otomatis berarti akses yang adil. Dalam konteks ini, akses yang luas justru membuka peluang dominasi oleh pelaku usaha yang lebih kuat dan lebih siap secara modal maupun teknologi. Tanpa regulasi yang jelas, akses luas tersebut hanya mempercepat proses peminggiran pedagang kecil yang tidak mampu mengikuti arus persaingan digital. Pelarangan fungsi jual beli dalam aplikasi media sosial bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan bentuk penataan ulang agar perubahan berjalan secara adil. Media sosial tetap dapat digunakan sebagai sarana promosi dan komunikasi, namun transaksi dialihkan ke ruang yang lebih teratur dan terawasi. Dengan cara ini, negara memastikan bahwa perubahan sistem perdagangan tidak menghancurkan kelompok ekonomi yang paling lemah dalam masyarakat. Apabila social e-commerce terus dibiarkan tanpa batas, pedagang kaki lima akan semakin kehilangan ruang hidup. UMKM kecil akan kalah oleh sistem yang tidak berpihak, dan pertumbuhan ekonomi akan berlangsung tanpa keadilan sosial. Melalui mosi ini, negara menyatakan bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan
terhadap pihak yang paling rentan. Atas dasar itu, kami dari tim Opening Government tetap meyakini bahwa pelarangan fungsi jual beli dalam media sosial adalah langkah yang paling tepat dan diperlukan. Kami dengan tegas menunggu mosi ini. Terima kasih. Salam hormat Dewan Juri, saya adalah pembicara kedua dari tim Opening Opposition. Kami telah mendengar janji yang mulia dari tim Opening Government mengenai upaya untuk mengutamakan UMKM melalui pelarangan jual beli di media sosial atau social e-commerce. Namun kami tegaskan kembali, posisi kami jelas bahwa melarang social e-commerce sama dengan mematikan saluran pertumbuhan paling vital dan inklusif bagi UMKM saat ini. Larangan ini adalah respons yang kontraproduktif dan tidak praktis. Klaim bahwa social e-commerce menggeser fokus dari ekonomi lingkungan seperti pasar dan juga pedagang kaki lima adalah tidak akurat. Justru sebaliknya, platform ini seringkali menjadi fasilitator dan akselerator penting bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berbeda dengan model e-commerce tradisional, social e-commerce mengandalkan interaksi langsung dan konten autentik seperti live selling dan review video yang secara inheren menuntut transparansi dari brand. Konsumen kini dapat dengan mudah menanyakan dan memverifikasi sumber bahan baku, proses produksi, dan komitmen keberlanjutan sebuah produk, misalnya packaging daur ulang dan praktik zero waste. Ini mendorong penjual untuk mengadopsi praktik yang lebih etis dan lingkungan, bukan menggesernya. Social e-commerce adalah platform yang ideal untuk brand kecil dan menengah yang berfokus pada lingkungan atau sosial. Biaya pemasaran yang relatif rendah dan potensi viral marketing memungkinkan brand ini untuk mencapai audiens yang sangat tersegmentasi dan sadar lingkungan tanpa harus bersaing dengan anggaran pemasaran raksasa korporasi. Ini secara efektif mengintegrasikan ekonomi lingkungan ke dalam arus utama e-commerce, bukan memisahkannya. Mengenai argumen bahwa social e-commerce menyamarkan skala usaha untuk mengeksploitasi insentif UMKM, kami menyanggah bahwa risiko ini sudah diatur dan diimbangi oleh kekuatan komunitas dan data platform itu sendiri. Platform besar social e-commerce memiliki mekanisme verifikasi yang canggih, misalnya registrasi perusahaan dan nomor pajak untuk mengidentifikasi penjual, terutama ketika mereka melewati ambang batas transaksi tertentu. Data transaksi dan volume penjualan terekam secara sistematis yang membuat penyamaran skala yang signifikan menjadi sulit untuk jangka panjang, terutama untuk tujuan penghindaran pajak insentif. Inti dari social e-commerce adalah kepercayaan komunitas. Jika sebuah perusahaan besar berupaya menyamar sebagai UMKM hanya untuk mendapatkan insentif, sifat interaksi sosial yang transparan di platform di mana influencer atau pelanggan dapat mengungkapkan sumber produk atau skala sebenarnya, akan dengan cepat mengekspos praktik tersebut dan menyebabkan kerugian reputasi yang jauh lebih besar daripada keuntungan insentif. Bahkan, jika ada upaya penyamaran skala, dampak positif keseluruhan dari social e-commerce adalah demokratisasi pasar. Platform ini menurunkan hambatan masuk bagi UMKM asli, memberikan mereka alas seperti live shopping dan short videos yang dulunya hanya mampu dimiliki oleh perusahaan besar. Fokusnya harusnya pada pemerataan persaingan, bukan pada pengecualian peluang berdasarkan potensi risiko penyamaran yang kecil dan dapat diatur. Inti dari kasus tim OO adalah bahwa larangan social e-commerce akan menghilangkan saluran distribusi yang paling mudah dan berpeluang bagi UMKM. Social e-commerce memotong biaya go-to-market yang besar karena biaya membangun website sendiri, menyediakan layanan pembayaran, dan mendapatkan traffic awal sangat mahal bagi UMKM. Platform ini mengintegrasikan semua fungsi tersebut memungkinkan UMKM mengubah followers menjadi pembeli hanya sekali klik. Dampaknya yaitu biaya akuisisi pelanggan di social e-commerce jauh lebih rendah daripada platform lain, yang berarti margin keuntungan lebih tinggi bagi UMKM. Selain itu, di pasar social e-commerce, konten dan kreativitas adalah senjata. Hal ini menjadikannya satu-satunya tempat di mana UMKM memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara head-to-head dengan perusahaan berskala besar hanya dengan bermodal HP dan juga internet. Larang fungsi jual beli di media sosial berarti mengecualikan UMKM dan konsumen di daerah terpencil dari ekonomi digital. Di banyak wilayah, khususnya di negara berkembang, media sosial adalah internet itu sendiri. Masyarakat di daerah tersebut mungkin tidak memiliki akses mudah atau pengetahuan untuk menavigasi e-commerce yang kompleks. Oleh karena itu, fitur seperti live selling dan in-app checkout menjadi cara yang paling intuitif dan terpercaya bagi mereka untuk berbelanja karena adanya interaksi langsung dengan penjual. Inti dari mosi adalah mengutamakan UMKM. Namun, setelah mendengarkan argumen dari OG1 dan OG2, kami lihat bahwa mosi ini berdiri di atas pilar yang rapuh. Mosi ini mengajukan kita harus memilih antara UMKM atau social e-commerce. Apakah larangan ini benar-benar mengutamakan UMKM? Jawabannya adalah tidak. Larangan ini justru mematikan UMKM. Biaya pemasaran di social e-commerce murah dengan memanfaatkan followers dan kreativitas konten. Justru di e-commerce murni, UMKM dipaksa membeli iklan dengan budget besar tidak terbatas dan bersaing dengan perusahaan besar.
efisiensi waktu dan konversi di social e-commerce tinggi dengan pembelian dari awal hingga akhir dalam hitungan menit. Dewan Juri yang terhormat, setelah mendengarkan janji mulia dari tim Opening Government untuk mengutamakan UMKM, kami tim Opening Opposition teguh pada pendirian kami, yaitu larangan total terhadap fungsi jual beli di media sosial adalah tindakan yang kontraproduktif dan secara fundamental merugikan UMKM itu sendiri. Kami telah menunjukkan bahwa social e-commerce bukan biang keladi persaingan tidak sehat, melainkan media yang paling adil di mana kreativitas dan konten UMKM menjadi senjata, memungkinkan mereka bersaing head-to-head dengan korporasi besar bermodal hanya dengan HP dan internet. Larangan ini akan mematikan saluran distribusi yang paling inklusif, paling murah, dan efisien bagi jutaan UMKM, terutama bagi mereka di daerah terpencil yang mengandalkan fitur live selling dan in-app checkout sebagai akses digital yang paling intuitif. Alih-alih merespons tantangan dengan penghancuran, kami menawarkan solusi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, yaitu berupa regulasi yang berfokus pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, melalui standar tampilan biaya yang jelas, audit independen, dan pengetatan hukum data, termasuk penerapan insentif pajak digital bagi UMKM. Larangan adalah respons yang berlebihan, sedangkan mempertahankan social e-commerce dengan penguatan ketat adalah satu-satunya solusi yang benar-benar pro UMKM. Untuk inovasi, kami inklusi ekonomi dan pertumbuhan UMKM yang sesungguhnya. Kami mohon agar Dewan Juri yang terhormat tolak mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat, Dewan Juri dan rekan-rekan tim lawan, serta hadirin sekalian, saya hadir di sini sebagai pembicara pertama dari pihak Closing Government, dan kami mendukung penuh mosi hari ini. Kenapa mosi ini penting? Mosi ini hadir sebagai respon kritis terhadap anomali di ruang ekonomi digital, di mana fungsi jual beli di media sosial telah menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu interaksi sosial, dan menjadi platform komersial terselubung, tidak terregulasi, dan merusak fondasi ekonomi nasional, yaitu UMKM. Saya sebagai pembicara CG akan berfokus dalam 3 hal mendasar dan sekaligus menyanggah tim oposisi. Yang pertama, mengapa pelarangan ini adalah satu-satunya solusi yang efektif, bukan sekedar regulasi komersial. Yang kedua, mendefinisikan kembali peran dan kedaulatan negara dalam menata ekosistem ekonomi digital. Yang ketiga, menunjukkan nilai inklusivitas dan keberpihakan kebijakan ini terhadap ekonomi kerakyatan secara keseluruhan. Kita harus bergerak dari sekedar melihat masalah individual dan bisa melihat cacat sistem dari model bisnis sosial commerce. Kenapa? Yang pertama adalah adanya cacat sistem bisnis dan solusi pelanggaran. Hadirin sekalian, mari kita hadapi kenyataan bahwa social e-commerce yang menyisipkan fungsi jual beli secara terselubung memiliki cacat bawaan dalam desainnya. Pertama, adanya konflik kepentingan mendasar. Platform media sosial didesain untuk memaksimalkan waktu pengguna di aplikasi atau engagement. Sementara platform e-commerce resmi didesain untuk memaksimalkan transaksi yang aman dan efisien. Ketika keduanya digabungkan, prioritas platform akan selalu pada engagement yang secara langsung memaksa UMKM untuk menjadi badut digital daripada menjadi pebisnis yang serius. Ini adalah penipuan desain karena UMKM dipaksa untuk berinvestasi waktu dan uang pada fungsi yang didominasi oleh hiburan, bukan perdagangan. Media sosial seharusnya menjadi alat promosi komunikasi dan branding bagi UMKM, bukan jalur utama transaksi. Ketika transaksi diintegrasikan, UMKM kehilangan fokus untuk membangun nilai merek yang kuat. Mereka menjadi pedagang konten yang sibuk mencari ide viral berikutnya alih-alih menjadi penguasa produk yang fokus pada inovasi dan mutu. Dengan melarang fungsi yang jual beli, kami mengharapkan UMKM untuk kembali menggunakan media sosial pada fungsi intinya, yaitu menciptakan awareness atau kesadaran dan mengalihkan transaksi ke platform e-commerce yang dirancang untuk mengukur dan menghargai performa bisnis yang stabil dan terukur. Kedua, yaitu masalah data dan monopoli. Ketika media sosial dan transaksi digabungkan, platform mendapatkan data yang tidak tertandingi seperti siapa Anda, seperti apa yang Anda suka, dan apa yang Anda beli. Kekuatan data ini memungkinkan platform untuk memotong rantai pokok, meniru produk terlahir UMKM, atau bahkan menjual informasi tersebut kepada pihak pesaing besar. Dalam konteks ini, regulasi parsial tidaklah cukup. Mengapa? Karena selama fungsi jual beli ada, platform akan selalu menemukan cara baru melalui algoritma untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Satu-satunya cara untuk memutus rantai eksploitasi data ini adalah dengan melatang fungsi transaksi sehingga data interaksi sosial terpisah dari data perdagangan. Pelarangan menciptakan bebas tegas
memastikan data bisnis UMKM tetap terproteksi. Yang kedua, kedaulatan negara dan kewajiban fiskal. Dewan Juri oposisi akan berkata bahwa ini adalah intervensi yang berlebihan. Kami tegaskan ini adalah pelaksanaan kedaulatan negara dan kewajiban fiskal yang mendasar. Kenapa? Karena pertama, social e-commerce melarikan kewajiban platform digital raksasa global ini beroperasi dengan model bisnis yang sangat licin. Mereka menghasilkan keuntungan besar dari transaksi di dalam negeri, namun seringkali menghindari kewajiban pajak dan kepatuhan regulasi tegas platform e-commerce yang secara eksplisit terdaftar sebagai entitas perdagangan. Larangan fungsi jual beli di media sosial memaksa setiap entitas yang ingin berdagang di Indonesia untuk mendaftar dan beroperasi di bawah regulasi perdagangan yang sama dan setara. Kedua, mengembalikan dana kas negara dengan mengarahkan transaksi kembali ke platform resmi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan yang jelas. Pemerintah memastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi digital memberikan manfaat yang adil bagi pembangunan nasional melalui pajak dan retribusi yang terkelola. Ini bukan sekedar melindungi UMKM, ini adalah penyelamatan potensi pendapatan negara yang terancam hilang karena lubang regulasi pada sosial e-commerce terselubung. Kita tidak bisa membiarkan ekonomi digital menjadi tak bisa surga regulasi yang menguntungkan korporasi asing namun membebani UMKM dan perbandingan yang tidak adil. Pada akhirnya, mosi ini adalah tentang prioritas. Oposisi hanya berjuang untuk mempertahankan sebuah kemudahan transaksional yang fana, yaitu sebuah shortcut yang awalnya hanya melayani kepentingan platform besar. Sedangkan kami pemerintah berjuang untuk berkelanjutan, ekonomi, dan keadilan struktural bagi jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan kita. Kami tidak anti digitalisasi, kami hanya ingin digitalisasi itu sehat, adil, dan berpihak kepada rakyat, bukan pada algoritma raksasa asing. UMKM tetap dapat berpromosi di media sosial, namun transaksi harus dilakukan di ruang yang dijamin keamanannya dan kedaulatannya oleh negara. Dengan melarang fungsi jual beli, kita menciptakan ekosistem di mana persaingan didasarkan pada kualitas produk dan inovasi bisnis, bukan pada modal iklan terbesar dan manipulasi algoritma. Oleh karena itu, Dewan Juri kami tim CG dengan bangga dan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat, Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebagai pihak oposisi, saya menolak dengan tegas mosi. Dewan ini akan melarang fungsi jual beli dalam aplikasi media sosial e-commerce terselubung, dan lebih mengutamakan UMKM, karena akan memberikan pelanggaran untuk fungsi sebuah wadah kegiatan jual beli yang dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebermanfaatan. Namun, sebelum mengarah pada penjelasan lebih lanjut, saya akan menyampaikan hal penting yang akan saya lakukan, yakni yang pertama memberikan identitas baru mengenai hal yang belum disampaikan oleh pembicara sebelumnya terkait mosi. Yang kedua, memberikan tanggapan dan juga sanggahan terkait argumen yang telah disampaikan oleh pihak pendukung mosi. Dan yang ketiga, yaitu memberikan ekstensi atau ide-ide yang berhubungan dengan penolakan terhadap mosi. Identitas baru yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ketidakadilan pada wadah-wadah atau media kegiatan jual beli. Seharusnya sebuah hal yang memiliki fungsi sama yaitu memiliki hak yang tak kalah sama. Para pelaku UMKM tersebut memiliki modal yang cukup dan juga toko fisik. Mereka dapat mengembangkan usahanya melalui modal yang mereka miliki dari hasil berjalannya usaha dan juga dapat membangun cabang toko-toko fisik untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Sama halnya dengan pelaku atau pengguna sosial e-commerce memiliki hak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang dapat membantu para pelaku usaha tersebut. Mereka yang tidak memiliki modal besar dan juga toko fisik dapat memanfaatkan platform-platform tersebut untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Hal lain dari sosial e-commerce ini yaitu para pelaku membuatnya menjadi terselubung untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi. Hal ini seperti penipuan. Pada masa kemudahan akses teknologi ini, banyak hal-hal yang bisa dipalsukan, seperti halnya bukti pembayaran. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan, hal yang dapat dilakukan yakni membuat akses menuju e-commerce sedikit diperketat. Hal yang didapat dari pernyataan tersebut, yakni persamaan hak yang didapat dari kedua pihak ini merupakan gambaran keadilan untuk pemanfaatan fungsi sebuah wadah ataupun media. Selanjutnya, tanggapan atau sanggahan, yaitu sosial e-commerce merugikan UMKM. Faktanya, banyak UMKM yang memanfaatkan platform sosial e-commerce ini untuk memperluas jaringan pemasaran mereka. Pelaku usaha tersebut dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada platform seperti fitur live shopping, katalog yang disediakan toko,
dan juga pesan yang dapat menghubungkan langsung antara penjual dan pembeli. Media dari kegiatan ini tidak bermasalah, hanya saja kurangnya regulasi dan pengawasan yang dapat memperburuk citra sebuah platform. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini yakni dengan penataan ulang terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu UMKM harus dilindungi dan diberdayakan, namun tidak seharusnya menonaktifkan media lain yang setara. Melarang sosial e-commerce untuk beroperasi bukan bentuk keberpihakan, melainkan termasuk ke dalam pemutus akses pasar. Ada banyak ratusan bahkan jutaan UMKM yang memanfaatkan sosial e-commerce dan bergantung pada sosial media sebagai titik awal mereka mengenalkan usahanya. Tentu saja hal ini lebih banyak menjangkau konsumen. Sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki modal dan sumber daya yang cukup memanfaatkan sosial e-commerce sebagai jembatan untuk mengenalkan usahanya. Yang selanjutnya yaitu media sosial bukan pesaing, melainkan sebuah alat. Alat yang dimaksud dalam konteks ini yakni adalah sebuah alat pembelajaran. Para pelaku e-commerce mayoritas berasal bukan dari seorang penjual yang sudah berpengalaman. Seperti yang terlihat pada platform Instagram, Facebook, dan juga TikTok, mereka berasal dari para pedagang rumahan, seorang ibu rumah tangga, bahkan seorang pelajar. Mereka berusaha untuk belajar meningkatkan ekonomi secara mandiri. E-commerce memiliki fungsi sebagai ruang untuk belajar dan juga bertahan hidup. Selanjutnya yaitu media sosial menyamarkan UMKM, padahal konsumen diberikan kemudahan mengakses suatu hal yang mereka inginkan. Melalui sosial e-commerce, konsumen bisa dengan mudah mengakses katalog, seperti fakta yang terjadi di lapangan bahwa jika konsumen melihat sebuah barang yang mereka cari dan dilakukan secara langsung, sebagian orang akan merasa kurang nyaman karena mereka merasa diawasi secara langsung sehingga akan merasa kurang bebas. Namun jika dilihat dari sisi media sosial, para konsumen lebih leluasa dalam memilih dan memilah sebuah barang yang mereka minati karena tidak terbatas waktu dan juga tidak diawasi secara langsung, mungkin hanya diawasi oleh sistem. Hal selanjutnya yaitu tidak semua UMKM mengetahui cara penggunaan fitur media sosial. Di era perkembangan teknologi, belajar tidak harus mahal. Banyak video YouTube yang dapat diakses dengan gratis. Video-video ini banyak yang mengajarkan mengenai cara penggunaan platform sosial e-commerce. Hari ini hanya butuh kekonsistenan dan juga kesabaran untuk selalu belajar dan juga mencoba. Meminta bantuan terhadap seseorang yang sudah ahli juga tidak ada salahnya. Mereka akan memberikan dan mengajari bagaimana penggunaan fitur-fitur ini dengan lebih mudah karena pelaku UMKM dapat belajar dan juga bertanya secara langsung. Seperti halnya bagaimana cara menjual sebuah barang di platform media sosial. Ekstensi atau ide-ide baru yang akan saya sampaikan yaitu melarang sebuah e-commerce bukan merupakan sebuah hal untuk menyelamatkan keberlangsungan seluruh UMKM, baik mikro maupun berskala kecil tersebut. Namun justru dapat membatasi sebuah perkembangan UMKM kecil. Permasalahan pasar bisa terselesaikan dengan regulasi dan juga pemberdayaan yang baik. Yang terakhir yaitu keberpihakan pada salah satu hal seperti UMKM tersebut malah menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk bersaing. Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan tersebut, kami dari pihak Closing Opposition menolak mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan Juri, rekan-rekan pihak opposition, serta hadirin sekalian. Saya selaku pembicara kedua dari pihak government. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan dan memperdalam argumentasi dari tim pemerintah yang mendukung penuh mosi bahwa fungsi jual beli dalam aplikasi media sosial harus dilarang dan fokus penguatan ekonomi harus dikembalikan pada UMKM. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sosial e-commerce terselubung menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan UMKM. Kemudian saya juga akan menunjukkan bahwa media sosial bukanlah ruang yang aman dan tepat untuk aktivitas jual beli. Pertama-tama, mari kita lihat ketimpangan struktural dalam Sosial e-commerce yang hadir di media sosial bekerja berdasarkan algoritma. Algoritma ini tidak menilai kualitas produk atau keberlanjutan usaha, melainkan besarnya modal, intensitas iklan, dan popularitas akun. Dalam sistem seperti ini, UMKM kecil dengan modal terbatas hampir mustahil bersaing dengan pelaku usaha besar dan importir massal UMKM. Dipaksa mengikuti logika pasar yang tidak mereka rancang. Mereka harus membayar iklan, memberikan diskon besar, serta mengajar tren viral yang seringkali tidak relevan dengan karakter produk lokal. Akibatnya UMKM tidak berkembang secara berkelanjutan
tetapi justru terjebak dalam persaingan yang melelahkan dan tidak sehat. Lebih parah lagi, social e-commerce membuka pintu masuk produk luar negeri dengan harga yang sangat murah yang membanjiri pasar domestik. Tanpa perlindungan yang memadai, produsen lokal kalah di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, pelarangan fungsi jual beli di media sosial merupakan langkah kolektif untuk mengembalikan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital. Yang kedua, risiko konsumen dan UMKM dalam transaksi media sosial. Media sosial pada dasarnya adalah ruang interaksi sosial, bukan ruang interaksi ekonomi. Ketika fungsi jual beli disisipkan secara terselubung, muncul berbagai resiko serius, mulai dari penipuan, produk palsu, barang ilegal, hingga ketidakjelasan tanggung jawab antar penjual dan platform dalam kondisi ini. UMKM sering menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi sengketa transaksi. UMKM tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sementara platform media sosial cenderung lepas tangan karena tidak dirancang sebagai entitas perdagangan. Hal ini pada akhirnya merusak kepercayaan konsumen terhadap produk lokal secara keseluruhan. Dengan melarang fungsi jual beli di media sosial, pemerintah mendorong secara keseluruhan. Dengan melarang fungsi jual beli di media sosial, pemerintah mendorong transaksi dialihkan ke platform e-commerce resmi yang memiliki sistem pembayaran aman, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Ini bukan bentuk pembatasan, melainkan perlindungan nyata bagi UMKM dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang dampak jangka panjang terhadap kemandirian UMKM. Hadirin yang saya hormati, ketergantungan UMKM pada fitur jual beli di media sosial juga menciptakan persoalan jangka panjang, yaitu hilangnya kemandirian UMKM itu sendiri. Ketika UMKM menggantungkan kelangsungan usahanya pada algoritma platform media sosial, mereka kehilangan kontrol atas pasar, harga, dan kontribusi produk. Perubahan algoritma yang melakukan sepihak oleh platform dapat secara tiba-tiba menurunkan jangkauan dan penjualan UMKM tanpa pemberitahuan. Dalam situasi ini, UMKM tidak memiliki posisi tawar dan hanya menjadi objek kebijakan korporasi digital global. Sebaliknya, dengan mengarah transaksi ke platform e-commerce resmi dan teregulasi, UMKM membangun sistem usaha yang lebih stabil, struktur, dan mandiri. Mereka hanya mengejar viralitas sesaat, tetapi membangun bisnis jangka panjang yang berdaya saing dan berkeadilan. Social e-commerce mungkin akan memudahkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun kemudahan yang dimaksud hanyalah kemudahan akses, bukan kemudahan untuk bertahan dan berkembang. Faktanya, UMKM sering hanya dijadikan pengisi konten agar platform tetap ramai. Keuntungan terbesar justru mengalir kepada platform dan penjual besar yang mampu menguasai algoritma. Tanpa regulasi tegas, UMKM bukan mitra, melainkan korban eksploitasi digital. Kami dari pihak government menegaskan bahwa teknologi tanpa regulasi justru akan menciptakan ketimpangan baru. Regulasi hadir untuk memastikan kemajuan teknologi berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, pelanggaran fungsi jual beli dalam media sosial bukan berarti menutup pintu digitalisasi UMKM. UMKM tetap dapat memanfaatkan media sosial untuk promosi, branding,
dan interaksi dengan konsumen. Sementara transaksi diarahkan ke platform yang lebih aman dan adil. Dengan kebijakan ini, negara hadir untuk melindungi UMKM, menata ekosistem perdagangan digital, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pihak Housing Government ingin dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat para Dewan Juri serta rekan-rekan debat sekalian. Sebagai pembicara kedua tim Closing Opposition, saya akan melakukan 3 hal penting. Yang pertama yaitu menyampaikan argumen baru yang belum dibawakan oleh pembicara 1 Closing Opposition. Kemudian yang kedua, menanggapi dan menyanggah klaim utama dari pihak pemerintah. Yang ketiga, menjelaskan mengapa posisi kami lebih menjawab pertanyaan utama dari mosi ini, yaitu apakah pelarangan fungsi jual beli di media sosial benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi dan mengutamakan UMKM. Hadirin sekalian, argumen baru dari kami adalah bahwa pelarangan fungsi jual beli dalam media sosial justru menciptakan ketidakadilan regulasi yang merugikan UMKM itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam praktiknya UMKM adalah pihak yang paling adaptif dan paling bergantung pada media sosial sebagai sarana jual beli yang murah, mudah, dan langsung menjangkau konsumen. Media sosial memberi UMKM 3 hal krusial. Yang pertama yaitu akses pasar tanpa biaya besar, yang kedua interaksi langsung dengan konsumen, dan yang ketiga kesempatan membangun kepercayaan dan merek secara organik. Ketika fungsi jual beli ini dilarang, UMKM dipaksa berpindah ke platform e-commerce formal yang pertama pasti membutuhkan biaya administrasi, kemudian yang kedua memerlukan literasi digital lebih tinggi, dan yang ketiga adanya dominasi oleh pemain besar dengan modal dan algoritma yang lebih kuat tentunya. Artinya, larangan ini tidak mengutamakan UMKM tetapi justru menggeser mereka ke arena yang lebih kompetitif dan tidak setara. Pihak pemerintah berulang kali mengatakan bahwa sosial e-commerce terselubung menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengancam UMKM. Namun, kami ingin menegaskan hal penting bahwa sosial e-commerce terselubung menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengancam UMKM. Namun, kami ingin menegaskan satu hal penting. Masalah utama bukan pada platformnya, tetapi pada ketiadaan regulasi yang adil. Nah, jika adanya praktik predatory pricing atau monopoli algoritma dan penyalahgunaan data, solusinya adalah penguatan regulasi, bukan pelarangan total fungsi jual beli. Melarang fitur jual beli sama dengan mematikan ekosistem yang sudah terbentuk, kemudian menghukum pelaku kecil karena kegagalan negara mengatur pelaku besar. Ini adalah bentuk over-regulation yang tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah di sini juga berargumen bahwasannya media sosial seharusnya hanya menjadi ruang interaksi sosial, bukan ruang transaksi ekonomi. Kami menolak asumsi ini. Dalam realitas hari ini, batas antara sosial dan ekonomi sudah tidak bisa dipisahkan. UMKM tumbuh justru karena yang pertama adanya rekomendasi teman, kemudian ulasan konsumen, serta konten kreator lokal yang semuanya lahir dari interaksi sosial. Memisahkan fungsi sosial dan ekonomi secara kaku tidak relevan dengan dinamika ekonomi digital modern dan justru menghambat inovasi akar rumput yang selama ini menjadi kekuatan UMKM Indonesia. Hadirin sekalian, kasus besar tim Closing Opposition adalah perlindungan UMKM tidak boleh dilakukan dengan cara yang membatasi pilihan dan kreativitas mereka sendiri. Kami tidak menolak perlindungan UMKM, tetapi kami menolak kebijakan yang mengatasnamakan UMKM tetapi menghilangkan alat paling efektif yang mereka miliki. Solusi yang lebih adil yaitu regulasi transparan terhadap algoritma, batasan praktik harga tidak wajar, kemudian perlindungan data penjual kecil, serta insentif bagi UMKM di semua platform termasuk media sosial. Nah, dengan demikian, UMKM diberdayakan, bukan diarahkan secara paksa. Pertanyaan utama dari mosi ini adalah apakah pelarangan fungsi jual beli di media sosial merupakan cara terbaik untuk mengutamakan UMKM?
Jawaban kami jelas tidak, karena larangan membatasi akses UMKM, kemudian menciptakan ketimpangan baru, dan gagal menyentuh akar persoalan persaingan tidak sehat. Mengutamakan UMKM di sini berarti memberi mereka sebuah pilihan, perlindungan, dan ruang untuk tumbuh, bukan membatasi medan perjuangan mereka. Hadirin yang kami hormati, kebijakan yang baik bukan yang terdengar secara tegas, tetapi yang tepat sasaran dan juga berkeadilan. Larangan fungsi jual beli di media sosial mungkin terlihat melindungi UMKM di atas kertas, tetapi dalam praktiknya justru ini mengorbankan fleksibilitas dan daya juang mereka. Atas dasar itu, kami dari tim Closing Opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Oke, udah ya. Coba habis ini tak cek secara keseluruhan, nanti ada yang kurang-kurang tak sampaikan di grup. Terima kasih Alicia. Oke, thank you ya semua. Semuanya. Oke, siap.